Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sueb MPDI yang telah memperkenankan saya untuk membuat video pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam akhlak. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan materi mengenai macam-macam akhlak di slide berikutnya. Materi yang pertama yaitu mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima, dan sabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Lalu mengutip dari buku Profesor Yunahar Ilyas disebutkan bahwa akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diwujudkan melalui takwa. Takwa merupakan konsep konkret hubungan antara Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia sebagai hambanya. Yang selanjutnya yaitu bentuk akhlak kepada Rasul-Nya adalah mengimani terhadap seluruh apa yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi merupakan sosok yang hadir dari kalangan manusia, bukan malaikat. Sosok yang memiliki empati luar biasa terhadap kondisi umat manusia. Sudah sepantasnya menjadi tauladan dan inspirasi. Cara sederhananya adalah merasakan keberadaan beliau dalam diri kita, sehingga ketika disebut nama Rasulullah SAW sudah otomatis mengantarkan sholawat atasnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk pada pembahasan materi yang kedua yaitu akhlak individual dan sosial. Nah, akhlak individual yaitu manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dan dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Kemudian, manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Kewajiban ini bukan semata-mata untuk mementingkan dirinya sendiri atau menjalimi dirinya sendiri. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani atau jasad dan rohani atau jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu dan yang lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Selanjutnya, akhlak sosial. Akhlak sosial merupakan implementasi kita dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, yaitu diantaranya berbuat baik kepada tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, menjaga melihara tetangga, serta tidak mengganggu tetangga. Nah, mungkin itulah dasar-dasar kita dalam menjalankan akhlak sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai akhlak terhadap lingkungan. Ada beberapa akhlak terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanaman pohon dan penghijauan. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad SAW menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai sodaqoh. Yang kedua yaitu menghidupkan lahan mati. Lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, tidak diisi bangunan, dan tidak dimanfaatkan. Serta yang ketiga, tidak mencemari air. Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar, dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Serta akhlak terhadap lingkungan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan alam.
Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam atau lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Materi yang keempat yaitu mengenai akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan suatu wadah tempat berlindung para bangsa, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengikat baik tertulis maupun secara lisan. Disitulah kita menumpahkan kemerdekaan kita, kemerdekaan yang telah diraih para pahlawan yang tak mengenal darah juangnya. Maka patutlah para pemuda meneruskan perjuangan mereka yang telah memberikan darahnya untuk tanah air ini, untuk kebahagiaan kita menghuni tanah air ini. Adapun yang termasuk macam-macam akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama harus taat kepada pemimpin atau pemerintah selama mereka memerintahkan atas perkara positif dan masih dalam kategori perintah Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya. Yang kedua, mengoreksi dan mengevaluasi perjalanan negara. Bahwasanya Islam perlu saling menasihati agar tercipta kehidupan negara yang dinamis. Budaya kritis ini menjadi kriteria keberuntungan umat Islam karena dalam Islam yang salah ya salah, tidak ada penyelewengan dalam kebenaran. Dan yang ketiga yaitu membela negara. Kewajiban membela negara dan mempertahankan adalah warga negaranya sendiri atau masyarakat itu sendiri termasuk para pemerintahnya, bukan hanya kuasa pemerintah saja yang memegang, tetapi semua penduduk harus ikut merasa peduli dan melindungi. Di samping itu ada kewajiban lain yang terkait dengan akhlak terhadap negara, bahwa setiap negara bisa menggunakan dan menuntut haknya. Hak tersebut adalah yang pertama, hak dalam berpolitik, meliputi hak memilih, hak musyawarah, hak kontrol rakyat, hak memecat, hak pencalon, dan hak menjadi aparat negara. Serta yang kedua, hak asasi, meliputi mendapatkan persamaan di depan hukum dan peradilan. Yang kedua, kebebasan pribadi, hak beragama, hak memilih, serta hak kesenangan yang bersifat pribadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap pemimpin ataupun warga negara berhak untuk menjaga kemaslahatan negaranya dengan memegang dan mencerminkan akhlak-akhlak yang menjadi jalan menuju keberhasilan serta hiasan dan pondasi membangun kebahagiaan bernegara. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam akhlak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.